Serai dengan Aoba yang menggokil, mereka berhasil mencetak 3 poin dengan umpan-umpan yang sangat cepat dan tak terduga, membuat semua orang terkejut syok dengan serangan dari Serai. Bahkan membuat Osan yang datang nonton pun kaget dan menganggap Aoba hebat banget. Permainan Aoba dan Hanazaki juga luar biasa. Tapi itu saja belum cukup. Di balik pergerakan mengacak-acak mereka, Serai punya senjata lain lagi. Mereka memperbesar celah kecil, membuat pertahanan lawan kacau, dan melakukan serangan total dengan passing basket. Nah, si Kawashiba terlihat syok terkejut dan dia sadar akan sesuatu dengan pergerakan dan permainan dari timnya. Meski cuma menonton dari luar seperti sekarang, tapi Kawashiba seperti sadar yang dimana dia langsung merinding membayangkan berada di tengah-tengah permainan. Dia pun tiba-tiba lari keren dan Tachibana Senpai, yang dimana Kawashiba juga bingung buat ngungkapin, aku merasa semuanya tersambung, itu seperti latihan yang kita lakukan saat camp. Yang dimana kita flashback sedikit saat Ren memberikan latihan kepada anak kelas 1. Namun Ren bilang daripada membuat serangan ini lebih seperti mengasah atau memperkuat. Semuanya bingung, tapi Ren nyuruh coba saja dulu, nanti kau akan mengerti, yang dimana mereka tanding 7 lawan 7. Yang dimana lucunya Kawashiba nggak bisa ngapa-ngapain karena nggak ada ruang kosong. Dribble langsung pun ketahan, kalau nggak gerak nggak bakal dapat operan. Tapi nggak ada celah buat ngoper juga. Apalagi ternyata mereka nggak pakai rompi latihan, jadi Kawashiba nggak tahu siapa yang di timnya sendiri. Tetapi para senpai ternyata bisa mengoper dengan tepat. Gimana caranya mereka melakukannya? Tapi cuma si Aoba saja yang bilang, aku ingin sekali mendapatkan kemampuan ini, pasti akan membuatku jadi lebih kuat. Pada akhirnya Kawashiba sadar kekuatan seperti apa yang diasah dalam latihan itu. Akhirnya aku mengerti. Kawashiba pun langsung memejamkan matanya dan membayangkan masuk dalam permainan. Tapi dia membayangkan jadi pemain Misaki. Yang dimana Kawashiba langsung shock dengan situasi operan yang luar biasa cepat dari tim Serai. Dia pun langsung merinding. Apalagi setelah itu Serai berhasil lagi mencetak poin. Kekuatan untuk menjadikan kekacauan ini sebagai sekutu. Setelah itu bahkan membuat Misaki harus mengambil time out dengan skor selisih 15 poin. Serai berhasil mengejar tinggal 1 digit lagi. Semua orang tentu terkejut karena memaksa sang juara mengambil time out. Tentu saja tak luput peran penting Hanazaki dan Aoba membuat Kawashiba tersenyum. Para senpai yang bermain basket sehebat itu, sebelum mereka sehebat sekarang, mereka juga pernah berdiri di hadapan tembok pertama ini. Dan sekarang kita juga sedang berdiri di sana. Dan seketika anak kelas 1 yang nonton di atas semuanya teriak menyemangati timnya. Para senpai dan Aoba pun melihat ke atas dan Aoba tersenyum. Aku tahu, serahkan padaku. Lalu dia memberikan tinju dan tersenyum. Aku akan menunjukkan lebih banyak lagi kekuatan Serai ini. Nah, di sisi lain, pelatih Misaki hanya terdiam, bahkan dia malah pergi duduk, lalu berkata, baiklah, kita sudah memutuskan momentum mereka. Tarik napas dulu, lalu pastikan kembali. Lalu, apa yang harus kita lakukan? Kapten mereka lalu berkata, pertandingan latihan atau apapun itu nggak ada bedanya. Nggak mungkin kita ke Interhack sambil membawa kekalahan. Lalu si Kuraishi pun bangun dan berkata, tentu saja, ayo kita tunjukkan basket yang selama ini hanya jadi rumor itu. Semua pemain Serai terkejut melihat semua pemain Misaki sudah masuk lapangan duluan, dan dengan sengaja mereka semua menatap langsung ke arah bangku para pemain Serai dan berkata, ayo kita akhiri. Pertarungan sebenarnya dimulai dari sini. Pertandingan dilanjutkan kembali dengan Serai kini bertahan, di mana Shiga dan Aoba ternyata bertukar sesuai area, sedangkan Misaki berniat membuat Kuraishi bisa menembak dengan bebas. Yang dimana Serai bertahan dengan sangat baik seperti sebelumnya, tidak membiarkan Misaki memegang bola dengan mudah. Pertahanan Serai sangat baik, mereka bisa mengatasi screen dengan baik. Akan tetapi, tiba-tiba Kapten Misaki melangkah jauh keluar untuk menerima pas dari Suon. Terlihat Kapten Hinaga langsung berlari untuk menghadang dan dia berpikir apakah Misaki akan menyerang dengan pemain lain. Situasi close out ini tidak menguntungkan, tapi aku harus menghentikannya.
Tetapi sangat kerennya Kapten Misaki yaitu Takumi yang terlihat ingin drive menembus, tiba-tiba dia langsung mundur lagi membuat Kapten Hinaga terkejut. Apalagi setelah itu ternyata Kuraishi dibantu dua rekannya melakukan screen kepada Aoba membuat dia bebas dan berhasil mencetak poin melalui layup. Serangan tak terduga, Mbak Okita-san pun berkata, "Kupikir kita bisa mengantisipasi set offense mereka, tapi mereka mengalihkan ke sisi sebaliknya dengan dua screen lalu membuatnya masuk lagi." Serangan Serai itu yang menakutkan adalah kita tak tahu siapa yang menyerang dari mana. Meskipun kita tahu itu, kita tetap tak bisa menghentikannya. Namun serangan Misaki sebaliknya, peran setiap pemain di lapangan sangat jelas dan mereka terus mengumpan bola ke pemain dengan efisien poin tertinggi. Selain Kuraishi, para pemain lainnya juga pasti pemain S saat SMP dulu. Namun sekarang mereka semua benar-benar menjalankan peran mereka masing-masing. Hinaga pun tersenyum, dia pikir lawan sepenuhnya mendukung agar Kuraishi bisa bergerak bebas. Mereka kuat sekali. Nah, kini giliran Serai menyerang di mana Kapten Hinaga membawa bola dan dijaga oleh Kapten Misaki, yang dimana kini pertahanan Misaki juga naik satu tingkat. Yang dimana kita sedikit flashback dulu tentang Kapten Misaki Ogawara Takumi. Pas pertama kali melihat Kuraishi datang dan gabung, dia pikir Kuraishi akan jadi kekuatan 100 orang. Meskipun perasaanku saat itu juga campur aduk. Tetapi pas latihan selesai, tiba-tiba Kuraishi meminta langsung ke Takumi, "Bisakah aku memintamu mengajarkan yang tadi?" Takumi terkejut dan dia juga bingung karena meski sudah beberapa bulan bersama, Kuraishi tetap orang aneh yang gak pernah bisa ditebak pikirannya di luar basket. Tapi satu hal ini segera dipahami semua orang, sebagai pemain basket, dia adalah orang yang bisa dipercaya sepenuhnya. Nah, kita balik lagi saat Takumi mencoba merebut bola dari Hinaga, membuat Hinaga nggak bisa apa-apa. Bahkan setelah itu dia malah dihadang dua lawan. Akan tetapi tiba-tiba Hinaga malah menyundul dada Takumi. Dan setelah itu Kapten Hinaga langsung mendribble melewati sisi Takumi. Tapi yang lebih gokilnya lagi, Hinaga yang langsung melakukan pas kepada Aoba. Si Aoba ini langsung melakukan umpan sinar laser beam seperti umpan Kuroko melesat ke arah Kawada, membuat semuanya terkejut shock. Dan Kawada sendiri setelah menerima umpan, dia langsung melakukan tembakan 3 point. Tetapi mengejutkannya, Takumi langsung teriak buat rebound, padahal bola masih belum sampai ke ring. Tapi benar saja, tembakan 3 point Kawada gagal. Dan sebelum Takumi teriak tadi, si Kuraishi ternyata langsung berlari maju, yang dimana bola rebound yang tinggi berhasil Takumi dapatkan. Namun dia langsung dihadang dua pemain Serai. Tapi karena Kuraishi sudah berlari maju tadi, Takumi langsung juga mengirimkan pas tinggi ke depan. Bahkan lengan Takumi sampai lecet luka gitu, dan dengan pose percaya dirinya, Kuraishi ternyata benar-benar berhasil mencetak poin. Karena tim Misaki adalah tim di mana dia bermain sebebas dan sekuat yang dia mau. Pertandingan menjadi sangat meriah dan heboh. Kedua tim benar-benar saling balas serangan. Bahkan membuat Koharu pun senang banget melihat pertandingan yang seru sekali. Akhirnya jadi pertandingan yang layak ditonton. Nah, Osan yang sebelumnya mendengar dan melihat Koharu lalu dia berkata, "Kamu suka nonton basket ya?" Dan iya, beliau pun gak nyangka bakal jadi pertandingan sehebat ini. Mereka sedang melawan sekolah unggulan Interhype, juara turnamen Kanto dan juga terkenal di seluruh negeri. Serai tidak terlihat seperti sekolah tanpa nama yang tersingkir di babak penyisihan Tokyo. Di Winter Cup nanti, mereka mungkin saja jadi kuda hitam. Nah, tiba-tiba beliau dapat panggilan telepon yang dimana ternyata itu dari Leo. Dan tak terduganya, ternyata Leo memberitahu dia datang ke Serai, membuat Osan pun terkejut. Dan ternyata si Leo sudah ada di depan gedung olahraga Serai. Nah, kedua tim yang sering menyerang sekarang masuk periode saling menahan diri. Kedua tim sama-sama offense bagus, tapi mereka bertahan mati-matian. Dalam sisa waktu 8 menit 31 detik dengan Misaki 61, Serai 51 di kuarter 4. Tentu Mbak Okita pikir kalau terus seimbang gini kita nggak akan menang. Aoba juga berpikir sama, kalau terus saling balas poin gini waktu akan habis dan kita akan kalah. Apalagi Misaki juga sudah membaca
membaca strategi kita, mereka menargetkan aku dan Hanazaki yang jadi titik awal serangan dan mencoba menghentikan kami sebelum umpan bergerak. Apa yang harus kulakukan? Haruskah membangun serangan dari tempat lain? Aoba yang terus berpikir, Hanazaki pun menatapnya. Bahkan di pinggir lapangan, Koharu ternyata terus menatapi Aoba juga. Dan Shino yang lihat itu pun pikir Koharu suka dengan Aoba. Namun tiba-tiba dia terkejut melihat dompet yang jatuh di samping mereka. Yang dimana itu dompet si Osan tadi. Mereka berdua pun mencari untuk mengantarkan dompetnya. Nah, Sere sedang menyerang lewat Hanazaki dan pertahanan strategi Misaki pun membuat Aoba pikir pikirannya itu benar, lalu dia pun minta Hanazaki ngasih bola. Namun si Hanazaki ini malah memaksa meski dihadang dua pemain lawan. Akan tetapi sangat gokilnya Hanazaki berhasil melewati Suon dan Takumi dengan mendribble sambil menunduk, membuat pelatih Misaki pun shock karena kagum. Namun gak cuma sampai situ, karena dengan gokil lagi, meski ada Suon yang mencoba menggagalkan Hanazaki, Hanazaki berhasil mencetak poin. Apalagi Suon dianggap foul basket count untuk Serai. Tentu saja semua orang terkejut dengan Hanazaki yang berhasil melewati dua defender sendirian. Namun di sisi lain Mbak Okita khawatir apakah Hanazaki seperti di babak pertama lagi tidak melihat Aoba. Akan tetapi pas Aoba memanggil Hanazaki, si Hanazaki ini langsung memanggil Aoba juga dan dia berkata, "Tenang saja, aku nggak tertekan. Sampai sejauh ini aku sudah mempercayai senjatamu." Aoba terkejut, namun dia juga tersenyum senang dan pada akhirnya Hanazaki berhasil menambah poin. Lalu pelatih Yori pun berkata, Hanazaki itu dari awal memang punya teknik penguasaan bola yang hebat. Dia mengandalkan teknik itu, percaya pada dirinya, dan memilih untuk menembus sendiri. Namun itu bukanlah karena dia ingin menggunakan teknik itu untuk melampiaskan emosi atau pamer kekuatan. Aoba tadi sebenarnya minta Hanazaki buat mengembalikan umpan, tapi Hanazaki memutuskan aku bisa menembusnya. Lalu dia menembus. Skill itu dikuasai agar kita memiliki lebih banyak pilihan. Itu karena Hanazaki punya skill untuk menembus celah sekecil apapun dengan dribblenya. Makanya dia punya pemikiran seperti itu. Dan lewat bermain bersama Aoba, mungkin Hanazaki baru menyadari hal itu. Baik Hanazaki maupun Aoba, mereka berkembang sejauh ini dan sejauh mana akan terus berkembang. Nah, sekarang terlihat Misaki menyerang lewat Suon dijaga oleh Hanazaki. Dengan defense Hanazaki yang bertahan bagus juga membuat Suon terkejut. Dan pada akhirnya umpan Suon berhasil diintercept oleh Kawada. Bola pun diberikan ke Hanazaki dan ini kesempatan mencetak poin beruntun. Dan si Hanazaki sendiri entah kenapa dia langsung melihat ke belakang tepat ke Aoba. Namun ada Suon kembali yang menghadang Hanazaki, membuat Suon pun sekarang sadar bahwa Hanazaki yang sekarang itu berbeda. Tapi dia terkejut karena si Hanazaki ini tiba-tiba terdiam dan tersenyum kepada Suon. Membuat Suon terkejut dan terdiam dan baru sadar setelah diteriaki Kuraishi, yang dimana terlihat Aoba ingin mencoba melakukan screen terhadap Suon biar Hanazaki bebas seperti strategi sebelumnya yang pernah mereka berdua lakukan. Tapi Suon masih bingung karena Hanazaki akan terus menembus kiri atau memotong balik ke kanan, atau juga dia akan mengoper lagi. Akan tetapi tidak ketiga semua itu karena Hanazaki memilih mundur agak jauh untuk melakukan shoot 3 point. Hal itu membuat Suon terkejut dan mengingat masa kecilnya bersama Hanazaki, yang dimana sambil melakukan shoot Hanazaki berkata untuk Suon, "Apa yang seharusnya aku lakukan di lapangan ini dasarnya hanya bermain demi membuat tim menang." Dan akhirnya tembakan 3 point Hanazaki dengan mulus berhasil masuk, membuat Suon terdiam, namun dia juga tersenyum bahagia. Pada akhirnya skor Serai selisih 4 poin lagi untuk mengejar ketertinggalan. Nah, di luar gedung olahraga, Osan ngobrol dengan Leo. Padahal Leo sudah repot-repot datang, namun Leo ternyata ingin langsung pulang. Tapi Leo berkata dia sempat melihat pertandingan sekitar 1 menit dari luar. Ini kan dekat rumahku juga, aku cuma mampir sekalian pulang ke rumah orang tua.
Dan pernyataan Osan ini cukup unik karena dia berkata ke Leo, hanya 1 menit dia kan juniormu dan kau jarang bisa ketemu dia. Yang dimana junior Leo itu bisa si Kuraisi dan bisa juga si Aoba. Dan ternyata faktanya juga Leo memanggil Osan ini sebagai pelatih. Leo bilang juga nggak apa-apa, lagian kami sudah berjanji akan bertemu lagi nanti. Sekarang aku tinggal menunggu saat itu tiba. Nah, tiba-tiba datang Koharu buat mengembalikan dompet si Osan dan ternyata dia dengar semua percakapan. Lalu bertanya, benarkah pemain bintang itu adalah senior Aoba-kun saat SMP? Lalu Leo menjawab, benar, kami memang belum pernah main di tim yang sama, tapi akulah yang menemukannya. Koharu lalu minta bertanya satu hal lagi saja, menurutmu sebagai pemain bintang bagaimana permainan Aoba-kun sekarang? Osan dan Shino pun terkejut dengan pertanyaan dari Koharu. Apalagi Koharu berkata, kalau misalnya kamu mau memberikan saran, apa yang akan kamu katakan? Nah, pertandingan selisih 1 poin dan Serai terus menyerang karena mereka masih butuh 2 poin lagi. Dan Aoba yakin bisa melakukannya, kita bisa menang. Tapi kita balik lagi ke Leo dan Koharu, dimana lucunya Koharu malah jadi panik karena beneran refleks bertanya kepada Leo. Karena Koharu sama-sama kelas 1 tapi aku hampir gak pernah ngobrol dengan Aoba-kun dan hari ini pertama kalinya aku melihat dia bermain. Lucunya Leo dan Osan pikir awalnya Koharu ini pacaran dengan Aoba. Namun Koharu bilang lagi, basket itu bagiku meskipun aku suka rasanya jauh. Yang bermain adalah orang-orang yang besar dan lincah yang sangat berbeda dariku. Bukan hanya hebat, rasanya seperti ikut terbawa atau lebih tepatnya terseret masuk. Saat menonton Aoba, aku jadi merasa senang. Rasanya berbeda dibandingkan saat melihat orang lain. Makanya Koharu benar-benar penasaran. Mengejutkannya Leo tertawa dan tersenyum berkata, aku juga sama sepertimu. Di hari pertama kami bermain basket bersama, aku pernah bilang padanya, kau bukan hanya punya fisik tapi juga punya senjata yang bisa membuat orang-orang di sekitarmu menikmati basket. Hari ini dia sudah mengasah senjatanya itu dan benar-benar menjadi seorang pemain dan ada tim yang menginginkan kemampuan itu. Dia menunjukkan permainan yang bisa membuat penonton menikmatinya. Dan Leo bilang, aku benar-benar senang sebagai seorang seniornya. Tapi ya Leo bilang itu bukan nasihat, lebih seperti harapan pribadiku saja. Bagaimanapun juga, kita hidup di dunia persaingan. Kalau mau bertemu lagi suatu hari nanti, dia harus terus menang. Menurutku sekarang dia bermain dengan mengandalkan kepalanya. Tapi saat benar-benar menentukan menang atau kalah, yang berbicara bukanlah kepala, tapi hati di sini. Saat bertarung, jika hatimu tidak berusaha menerkam lawanmu, aku tidak takut. Koharu dan yang lainnya terkejut, namun ya lagi-lagi Leo bilang sebenarnya 100% itu cuma teori pribadiku saja. Namun Koharu langsung menunduk terima kasih sudah menjawab pertanyaan dengan serius. Lalu si Koharu pun pergi dan ingin langsung menonton kembali pertandingan. Yang dimana sisa waktu 3 menit lagi dengan sekarang selisih 4 poin karena Misaki berhasil lagi menambah poin kembali. Tapi tentu saja semua berpikir sekarang siapapun bisa menang. Namun Misaki terus mempertahankan keunggulan 2 poin. Kapten Takumi pun sekarang mengakui Serai. Awalnya dia pikir nggak ada apa-apanya, namun mereka punya level yang pantas bertemu di Interhype. Makanya Misaki nggak akan membiarkan Serai menang semudah itu. Di sisi lain sayangnya Aoba terlihat sudah kelelahan karena terus menekan di waktu genting seperti ini. Sebagai playmaker dia pasti merasakan tekanan berat. Tetapi Aoba sendiri tidak ingin menyerah. Aku akan membuat timku menang. Yang dimana kini Aoba membawa bola dengan dihadang oleh Kuraisi dan dengan sangat gokil dari depan dia berputar melewati Kuraisi. Namun sayangnya sepatu Aoba kena tendang kaki Kuraisi membuat Aoba pun terjatuh ke depan dan tentu defense foul. Nah, Aoba terus berpikir sambil mengambil bola yang keluar. Namun tiba-tiba si Koharu mengambil bola dan memanggil terus Aoba yang berpikir. Nomor 14, katakan menang. Yang dimana Koharu beneran terpana bahagia sekali sambil menyerahkan bola ke Aoba. Dia berkata ke Aoba pasti menang.
Lalu Kapten Hinaga bertanya apa Aoba masih bisa main. Tapi Shiga Senpai bilang, aku juga nggak berniat membiarkanmu bilang nggak bisa. Namun setelah itu semuanya sangat serius, fokus dan berkata, tinggal sedikit lagi kita akan menang. Perkataan itu membuat Aoba terkejut dan sadar bahwa dirinya tidak sendirian. Dia terus berkata, menang, menang, dan menang. Aku pasti menang. Dan ya di sisi lain sayangnya Leo pulang namun dia tersenyum. Nah, sisa waktu 2 menit 46 detik dengan selisih 6 poin. Tapi tentu saja Seren gak tinggal diam, mereka berhasil memperkecil kembali lewat Kapten Hinaga dan tambahan 2 poin. Hal tersebut membuat Kapten Misaki pun bilang Serai benar-benar tangguh. Mereka kini teriak untuk defense dan terlihat Kuraishi membawa bola dihadang oleh Aoba. Yang dimana Kuraishi nggak bisa lewat dan Suon pun teriak buat Kuraishi mengoper. Akan tetapi Kuraishi dengan keren menipu Aoba dengan melangkah mundur keluar garis dan langsung melompat untuk melakukan tembakan 3 point. Dan kerennya dia beneran berhasil mencetak poin, membuat semua pemain Serai pun hanya bisa terdiam. Tembakan Kuraishi menjauhi skor dengan selisih 7 poin, membuat Osan pun gak habis pikir pemain macam apa dia ini. Bahkan di saat-saat genting seperti ini dia tetap tenang dan terus memimpin timnya. Tapi tentu saja bukan cuma Kuraishi, terlihat Aoba semakin fokus. Serai kembali menyerang dengan combo Hanazaki dan Aoba kembali. Tetapi kali ini Aoba tidak melakukan screen, melainkan dia pergi berlari ke belakang Kuraishi. Dan yang paling gokilnya, semua pemain Serai yang melihat pergerakan Aoba semuanya tiba-tiba langsung bergerak seketika. Benar-benar mereka langsung berotasi, membuat Hanazaki menemukan tempat Kawada yang bebas tanpa penjagaan. Dan Serai berhasil membalas 3 point lewat Kawada. Dan gilanya lagi, setelah cetak poin, si Aoba ini teriak untuk defense dan tekan dari pertahanan lawan. Dan kini tekanan lapangan penuh. Serai yang menekan dari depan, mereka benar-benar bertaruh segalanya. Tapi uniknya, semua pemain Serai nggak nyangka dan nggak tahu dengan Aoba yang tiba-tiba nyuruh tekan dari depan. Tapi meski begitu, mereka tetap menjalankan rencana dari Aoba. Tachibana Senpai pun pikir apa Aoba panik, meskipun mereka yang mengejar masih ada selisih 4 poin dengan sisa 2 menit. Bahkan ada risiko selisihnya justru semakin melebar. Tetapi Ren bilang, kurasa ini pemikiran yang sama seperti serangan sebelumnya. Hanazaki dan Aoba melakukan screenplay bersama untuk melepas pertahanan dan menciptakan situasi 2 lawan 1. Bukan pola pick and roll Aoba dan Hanazaki yang mereka gunakan di babak kedua ini, tapi 5 out. 5 pemain melebar keluar untuk mengisi ruang dan terus bergerak sambil bekerja sama menyerang. Ini adalah pola serangan yang sering digunakan saat Aoba tidak ada. Di waktu kritis seperti ini, 5 out offense maupun full court defense akan sangat melelahkan baik secara fisik maupun mental. Dan iya, Aoba ingin di sisa waktu yang ada berlari dan saling berebut poin. Mereka memilih pertarungan langsung yang menguras stamina. Dan ketika Kuraishi gagal cetak poin, Aoba berhasil mendapatkan bola rebound dan dia langsung teriak ke Hanazaki untuk berlari. Yang dimana fast break Serai terjadi, bola umpan Aoba menuju Hanazaki yang berlari ke depan dikejar oleh Suon. Tapi Suon tidak bisa mengejar dan Hanazaki pun berhasil mencetak poin, membuat selisih kini tinggal 2 poin saja. Nah, di pinggir lapangan, pelatih Misaki terus menatap ke arah Kuraishi. Bahkan asistennya pun berkata, kurasa Kuraishi sudah mendekati batasnya. Sekarang momentum lawan sangat kuat. Jika dibiarkan begini, kita harus memotongnya dengan time out. Tapi pelatih Misaki bilang, tidak, biarkan saja mereka terus bermain. Biarkan Kuraishi terus bermain sampai batasnya, karena dia sudah bertekad dan demi tim ini juga. Bagi Kuraishi, kesempatan untuk menyadari bahwa dirinya belum bisa bertahan sepenuhnya di medan pertempuran ini itu lebih berharga, terutama untuk menghadapi pertandingan-pertandingan penting ke depannya.
Nah, waktu sisa 1 menit 22 detik yang dimana Quraisy beneran gak bisa mengikuti Auba. Auba sendiri sudah merasakan gerakan Quraisy melambat, tapi Auba sendiri juga tahu dia kelelahan. Aku tahu kau sudah mencapai batas fisikmu, padahal sebenarnya aku juga gak punya stamina sebanyak ini. Auba bingung kenapa sekarang aku bisa berlari lebih cepat dari Quraisy. Mungkin karena ini adalah gaya basket Auba, karena aku tidak menanggung semuanya sendirian, karena ini basket yang bisa mengandalkan semua orang. Aku terus berlari sampai akhir dan aku akan menang. Yang dimana gokilnya Auba beneran mengalahkan Quraisy hingga terjatuh dan dia berhasil mencetak dunk yang sangat begitu keren, membuat skor kini menjadi imbang dengan sisa waktu 1 menit lagi. Dan setelah itu Quraisy ternyata langsung ditarik keluar, namun dia terus melihat ke arah punggung Auba. Dan kini 1 menit yang sangat krusial, kedua tim saling menyerang dan sayang banget serangan Misaki gagal mencetak poin dan bola rebound didapatkan Auba yang dimana dia langsung melakukan pas kepada Hanazaki. Serangan Serek kembali datang dengan gokilnya semua pemain berlari ikut menyerang dengan cepat dan pada akhirnya peluit berakhirnya pertandingan ditiup dengan skor akhir sangat tipis 79-77 dan pemenangnya adalah SMA Serai. Pakai baju merah, rambutnya panjang, udah lagi cantik tak terbayang. Entah kenapa hati ini